Alhamdulillah, teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung pagi ini di sesi perdana Ruang Rasa Ibu. Masya Allah, tabarakallah, dapat informasi dari admin sekolah rumah tangga kalau yang bergabung ini ada di kisaran angka 3.800 lebih, Masya Allah. Sebentar, mohon izin dulu. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Dan 3.800 lebih ini ternyata didominasi, tidak ada dominasinya malah. Jadi 50% itu single, 50% lagi sudah menikah. Dan ya Masya Allah, ini membuat pagi ini menjadi sangat-sangat ramai gitu ya. Yang awalnya diberi nama Ruang Rasa Ibu, jadinya seperti ballroom rasa ibu ya, karena bukan ruang lagi, tapi kalau dihuninya sudah sama hampir 4.000 orang, sudah rasa ballroom gitu ya. Insya Allah, tabarakallah. Saya sambil memantau chat juga di kolom chat, teman-teman boleh banget untuk sapa-sapa, untuk kasih respon, boleh banget. Saya akan baca di sini. Iya, alhamdulillah. Di sesi perdana ini, teman-teman, saya mau berbagi sama teman-teman tentang hal-hal yang sederhana aja seputar perempuan. Jadi silahkan banget buat teman-teman kalau mau standby untuk melihat langsung atau mau sambil mengerjakan hal lain, itu nggak apa-apa juga. Kita bawa forum ini menjadi forum yang santai, ringan, dan ya sederhana aja gitu. Kita samakan frekuensi di awal. Jadi Ruang Rasa Ibu ini akan jadi sebuah forum yang saya harap sih nantinya teman-teman bisa bukan hanya jadi penyimak, tapi kita bisa membentuk sebuah circle gitu ya, yang dimana circle ini dihuni oleh para perempuan dengan status yang tidak terbatas. Maksudnya di sini enggak hanya yang sudah menikah, tapi teman-teman yang masih single itu sangat-sangat boleh banget untuk bergabung. Jadi ada obrolan antara saya dan suami, saya tanya, ini 50% ya adalah single nih yang ikut Ruang Rasa Ibu. Jadi spektrum dari forum Ruang Rasa Ibu ini besar sekali, karena dari single sampai yang sudah jadi ibu dengan anak 4, 5 gitu ya, saya lihat dari formnya. Terus saya bilang, kalau spektrumnya seluas ini, bagaimana saya harus menentukan tema yang akan saya bawakan bersama teman-teman saya nanti untuk mengisi forum ini gitu. Lalu saya sempat sampaikan juga kebingungannya adalah, kalau teman-teman single nyaman nggak ya kira-kira kalau materinya adalah seputar dunia perempuan pasca menikah gitu. Dan apakah tepat? Bukankah perempuan single itu punya medan tempurnya sendiri gitu? Setidaknya itu dari pengalaman saya. Ada medan tempurnya berbeda antara teman-teman perempuan yang masih single dengan yang sudah menikah, apalagi sudah jadi ibu. Ini akan pas nggak ya gitu, saya tanya sama suami. Kemudian suami saya menjawab, Bu, bukannya anak-anak pun kalau mereka diajarkan sama orang tuanya, itu kan diajarkan sholat maksudnya salah satunya, mereka diajarkan sebelum kewajiban sholat itu tiba, sebelum waktu untuk menunaikan sholat secara wajibnya tiba. Jadi belajar dulu, ilmu dulu sebelum amal. Jadi nggak apa-apa banget untuk disampaikan sesuatu yang mungkin belum jadi dunianya teman-teman perempuan single, tapi disampaikan saat ini. Jadi maksudnya di awalnya saya mau merangkul teman-teman yang masih single dan pembelajar, Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang di sebuah ruang rasa yang teman-teman mungkin belum masuki, baru tahu keilmuannya, tapi belum ada experience-nya, belum ada ladang tempurnya, tapi teman-teman sudah mempelajari ini adalah hal yang insya Allah akan jadi bekal untuk nanti punya gambaran setidaknya nggak blank-blank amat. Jadi seperti apa yang salah satu guru saya bilang gitu ya, Ibu Eli Risman Musa, psikolog, beliau salah satu tokoh yang membawa keilmuan parenting ke Indonesia di awal-awal sebelum familiar tentang parenting di Indonesia. Beliau bilang bahwa peran yang paling tidak dipersiapkan di khususnya Indonesia ini adalah peran rumah tangga, peran kerumah tanggaan. Peran suami, peran istri, peran ayah, peran ibu, ini adalah peran-peran yang krusial banget, sentral banget, penentu
kualitas orang manusia itu ketenangannya seperti apa, kontribusinya akan sebagus apa, keleluasaan dia melangkah hidup dengan optimis atau pesimis itu ditentukan dengan bagaimana kualitas dia berperan di rumah tangga gitu. Tapi ini adalah peran yang sekrusial itu, sepenting itu, sevital itu, tapi paling tidak dipersiapkan. Peran-peran yang dipersiapkan sepanjang perjalanan hidup manusia secara umumnya adalah peran profesional, peran pekerjaan gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari jenjang persekolahan, seluruh jenjang persekolahan itu ujungnya adalah untuk menjadi profesional di bidang spesifiknya masing-masing. Tapi tidak kita temukan secara khusus jurusan-jurusan bahkan gitu ya untuk menjadi suami atau istri yang baik, benar dan baik, gitu. Ataupun orang tua yang benar dan baik, itu tidak kita temukan. Adapun misalnya jurusan ketahanan keluarga dan lain sebagainya itu hanya di persekolahan yang sudah jenjangnya perkuliahan aja, dan di sebelumnya nggak ada gitu ya. Jadi banyak banget masyarakat Indonesia gitu, orang-orang umumnya yang masuk ke rumah tangga itu bagaikan terjun payung tanpa parasut. Ngeri nggak tuh, terjun payung tanpa parasut pengibaratannya. Jadi babak belur, shock culture, ini banyak juga ditemuin ya, shock culture ini. Oh gini ternyata ya nikah ya, kaget banget gitu. Oh ternyata gini ya, ternyata nikah itu bukan sama laki-laki aja, tapi sama keluarganya gitu. Ternyata juga harus berinteraksi sama mertua, sama ipar, sama lingkungan yang ada di sekitar pasangan kita. Wow. Dan culture shock ini tidak dipersiapkan sama sekali, sehingga ya sangat-sangat akhirnya jadi kadang, apalagi kalau untuk khususnya orang-orang perfeksionis gitu ya, merasa gagal, merasa kurang pas, merasa keputusan menikah itu salah, ujung-ujungnya nanti jadi serba galau, dan kesini adalah mental illness gitu ya. Teman-teman, untuk memberi gambaran, forum Ruang Rasa Ibu ini bukan sekedar forum materi dari kita atau dari kami di dalam internal sekolah rumah tangga kepada teman-teman semua, tapi nanti teman-teman boleh banget berinteraksi untuk menyampaikan apapun yang teman-teman mau sampaikan, tapi ini terbatas hanya di kolom chat ya, nggak bisa kayak on cam gitu. Dan nanti di kedepannya, di setiap hari Rabu itu ada teman-teman saya yang lain. Di Rabu depan ada Dena Haura, di Rabu berikutnya lagi ada Zafira Akila, di Rabu depan lagi ada Temeida Sefira, dan Rabu berikutnya lagi ada Ara Kusuma. 4 muslimah yang saya kenal banget gitu ya. Oh, saya kenal banget beberapa, dan yang lainnya itu kenal secara virtual. Cukup tahu sepak terjangnya gitu, dan nanti saya akan ngobrol sama mereka di Rabu-Rabu berikutnya, di mana teman-teman mungkin bukan dapetin materi secara khusus, tapi insight dari obrolan kami. Circle yang akan dibentuk masih berupa forum dulu ya, forum di Telegram, teman-teman bisa akses di t.me/sekolah rumah tangga. Nanti teman-teman akan masuk ke sebuah channel Telegram, yang di channel Telegram itu akan insya Allah konsisten untuk post konten-konten tentang rumah tangga sebetulnya. Dan di sana akan ada informasi-informasi juga seputar nanti update-nya akan seperti apa. Saya dan suami yang menggagas platform belajar sekolah rumah tangga sejak 2018, ini memang begitu. Jadi kami belum mempersiapkan secara khusus akan bentuknya seperti apa, tapi yuk kita running aja. Teman-teman yang percaya dengan value yang kami bawa, bahwa sebuah keluarga itu harus strong from home atau kuat dari dalam rumah. Rumah ini adalah pondasinya, nggak perlu mentereng dan keren di luar, nggak apa-apa banget, nggak perlu tenar juga nggak apa-apa, nggak sugih gitu ya, kayak ber7 turunan itu nggak apa-apa, tapi paling pokok adalah kuat dari dalam rumah. Kuat dari dalam rumah tuh kami kasih frasa namanya strong from home gitu, yang mana kuat dari dalam rumah itu kuat apanya sih? Buat kami yang paling pokok adalah kuat akidahnya dulu. Akidah ini kunci banget penentu cara pandang kita terhadap kehidupan. Kuat akidahnya, suami dan istrinya dulu, paling awal sebelum ke anak-anak gitu ya. Circle paling kecil di keluarga itu suami dan istrinya. Mertua belum termasuk, itu masih circle di luar. Ipar belum termasuk, anak juga belum termasuk, masih suami dan istrinya. Nah, kuat akidahnya di sini
bagaimana nanti akidah ini akan menentukan cara pandang suami dan istri terhadap hidup. Akidah yang kuat dari dalam rumah ini akan membawa suami dan istri mampu untuk kompak menghadapi berbagai episode kehidupan, baik itu episode yang sesuai harapan maupun yang nggak sesuai harapan. Kalau bahasa ringannya adalah sabar dan syukurnya akan selalu jadi kunci bagi pasangan suami istri yang akidahnya bagus gitu ya. Karena akidah ini sangat terkait dengan bagaimana seseorang itu fokusnya Allah lagi, Allah terus gitu ya. Ke Allah lagi, Allah terus. Dan selalu Allah. Jadi ada apa-apa kembaliin ke Allah dulu. Ada contohnya luka pengasuhan misalnya. Ternyata suami dan istri baru sadar ketika menjalani rumah tangga, oh salah satu pihak atau keduanya membawa trauma masa lalu di masa kecilnya, yang itu berimbas pada respon-respon error atau respon yang buruk kepada pasangan atau terhadap suatu kejadian, dan itu jadi nggak bagus ketika berjalannya rumah tangga. Nah, tapi dengan memiliki akidah yang kokoh, akidah tauhid yang kokoh, maka tidak perlu langsung suami istri ini merasa rumah tangganya harusnya nggak terjadi nih, harusnya nggak terjadi pernikahan sebelum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Harus ulangi lagi, mundur dulu ke belakang, beresin dulu diri, baru menikah. Kan nggak bisa gitu. Tapi dengan akidah yang kokoh, oke. Ini contoh ya, suami istri yang akidahnya kokoh ketika mengalami, ternyata menyadari suami dan istrinya punya atau membawa luka traumatis masa lalu yang berimbas pada konflik rumah tangga. Yang akidahnya kokoh akan berpikir begini, rumah tangga ini terjadi, pernikahan ini terjadi itu atas izin Allah. Saya adalah suaminya atau saya adalah istrinya, itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang terbaik. Maka pasti Allah punya maksud dipersatukannya kami sebelum sama-sama selesai. Bisa jadi selesainya urusan-urusan masa lalu antara saya sendiri, diri kami masing-masing sendiri, itu selesainya adalah dengan pernikahan ini. Justru selesainya adalah dengan interaksi bersama pasangan ini. Bisa jadi pasangan inilah yang akan jadi wasilahnya Allah untuk memulihkan luka saya atau sebaliknya. Gitu. Meskipun tidak boleh berharap pada pasangan ya, pada orang lain, tapi setidaknya akidah ini akan membawa cara pandang yang positif terhadap apapun episodenya. Insya Allah ini yang terbaik walaupun situasinya lagi nggak baik gitu. Insya Allah episode ini adalah episode yang paling pas walaupun perasaan lagi merasa kurang pas gitu. Jadi yang pertama adalah strong from itu kokoh atau kuat secara akidahnya. Dan biasanya rumah tangga yang kuat secara akidah itu ada proses di dalam keluarga, di dalam rumah tangganya, proses saling mencahayai, proses saling, kalau bahasa ringannya tuh proses saling sharing, proses saling ngobrol, yang ngobrolnya bisa saling dapetin insight antara suami dan istri. Bisa ngobrolnya itu saling ngasih ya cahaya. Jadi ada momen-momen di mana suami dan istri itu jadi apa ya namanya, belajar bareng gitu. Belajar bareng ini tidak melulu secara kaku berarti ikut suatu kegiatan terus belajar bersama satu guru atau dengan buku, bukan, tapi bisa jadi dengan hanya sekedar ngobrol chit-chat ala suami istri gitu ya. Dan boleh, bukan salah satu yang diperbolehkan untuk refresh gitu ya dalam Islam, yang permainan yang tidak melalaikan itu salah satunya adalah permainan senda gurau antara suami dan istri. Nah, suami yang memberikan waktunya, memberikan kehadirannya untuk istri, kemudian dia bisa mencahayai istrinya, disitulah akan ada muncul bibit-bibit kekokohan akidah gitu ya. Wah ternyata Masya Allah, Allah kasih rizki pasangan yang soleh. Termasuk juga suami yang mendapatkan istri yang solihah itu akan tumbuh juga, menguat juga akidahnya. Masya Allah. Satu, kokoh akidahnya dari dalam rumah. Kedua, kokoh pendidikannya dari dalam rumah. Pendidikan ini tadi sudah ada sempat dibahas ya, bahwa dari ngobrol aja itu bisa jadi pendidikan antara suami dan istri. Jadi ini untuk meluruskan teman-teman pada umumnya ketika bicara pendidikan, maka yang kebayang adalah sekolah gitu. Yang kebayang adalah kurikulum SD, SMP, SMA, kuliah, itu pendidikan. Yang kebayang, padahal itu bukan pendidikan, tapi itu adalah persekolahan, jenjang-jenjang persekolahan atau atribut persekolahan. Pendidikan tuh jauh lebih luas dari itu. Bahkan pendidikan itu lembaganya adalah ya seluas langit dan bumi ini, lembaganya, ruang belajarnya.
yang maha gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan waktu belajarnya 24 jam sehari dengan berbagai macam metode yang Allah kasih, suka-suka Allah aja. Jadi kuat pendidikannya dari dalam rumah ini bukan berarti bagus kok, bukan berarti suami istri ini harus lanjut terus sekolah sampai tinggi ya, meskipun boleh aja, tapi maksudnya bukan itu poin intinya. Tapi pendidikan yang kuat di dalam rumah adalah apa-apa yang terjadi di dalam rumah itu sering gitu ya, suka dimaknai bareng, duduk bareng terus dimaknai, oh ini pelajaran dari Allahnya apa ya, terus ngobrol gitu, ini buat kita ibrohnya apa, hikmahnya apa kalau ada suatu kejadian di dalam rumah tangga. Nah, itu pendidikannya bagus, termasuk nanti ke anak-anak, bukan berarti harus nyekolahin ke sekolah favorit atau berpikir tentang hanya sekolah bicara pendidikan itu enggak, tapi bahkan bicara lebih luas dari itu, karena kalau pendidikan hanya sekedar persekolahan ini sudah perspektif yang kurang tepat. Karena ketika berpikir pendidikan hanya sekedar persekolahan, maka ini jadi nggak adil. Nggak adil di sini, nggak adil apa? Nggak adil bagi orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak diamanahi harta yang berlimpah gitu ya, hanya yang secukupnya saja sehingga tidak bisa mengakses persekolahan yang favorit gitu ya. Apakah itu mereka jadi nggak bisa berpendidikan baik? Ya enggak, bisa aja, karena pendidikan paling utama, paling awal itu dari rumah. Manusia lahir, bayi, itu langsung masuk ke tahap pendidikan. Pendidikan dalam Islam itu salah satunya adalah pendidikan fitrah. Pendidikan fitrah ini adalah pendidikan merawat fitrah dan dimulainya dari 0 tahun gitu ya, dari lahir. Bagaimana orang tuanya merawat fitrahnya anak tersebut. Fitrah yang dirawat ini banyak hal, adalah fitrah imannya, dirawat, dijaga gitu ya, fitrah iman, fitrah seksualitas misalnya. Fitrah seksualitas anak itu dimulai dari 0 tahun di pendidikannya. Pendidikan fitrah seksualitas itu dimulai dari apa? Dimulai dari masa menyusui. Ketika seorang anak disusui oleh ibunya langsung gitu ya, direct breastfeeding atau menyusui secara langsung dengan ASI, tidak menggunakan media apapun, itu pendidikan iman, pendidikan fitrah iman, bahwa secara tersirat, meskipun sang anak tidak perlu dijejalkan informasi atau pengetahuan, tapi sang anak akan merasakan bahwa manusia itu memang terbatas, tidak punya daya dan upaya, nggak punya kuasa apa-apa, lemah, tapi si Allah maha baiknya itu menghantarkan makanan dan minumannya langsung ke si anak yang nggak berdaya ini. Betapa maha besarnya Allah, betapa luar biasanya Allah, dan betapa maha pengasih penyayangnya Allah melalui proses sesederhana menyusui. Itu udah pendidikan seksualitas. Kenapa seksualitas? Apa hubungannya dengan pendidikan seksualitas dan iman? Kenapa pendidikan seksualitas lewat menyusui? Karena di situ ada kelekatan dengan ibu. Dan kelekatan dengan ibu ini mensuplai kelekatan jiwa. Seksualitas itu berhubungan dulu pada dasarnya adalah kelekatan jiwa dengan jiwa, sebelum pada akhirnya nanti tentang bagaimana menjadi perempuan sejati atau laki-laki sejati. Semua pada awalnya adalah tentang kelekatan jiwa dengan jiwa, paling awal jiwa anak dengan jiwa ibunya, dan dimulai dari ASI, dimulai dari menyusui. Itu pendidikan. Kan nggak bisa diwakilkan ke lembaga manapun menyusui gitu, nggak bisa diwakilkan kemanapun pengasuhan seorang bayi sebetulnya. Harus idealnya adalah dengan orang tuanya, idealnya. Nah, itulah pendidikan. Kokoh pendidikan dari dalam rumah itu dimulai dari anak itu disadari sebagai amanah yang harus dijaga fitrahnya dari 0 tahun, dari mulai dia lahir. Sebenarnya kita nggak perlu repot juga, nggak perlu harus sangat kesulitan dan kebingungan atau resah dan cemas tentang aduh aku kayaknya belum belajar banyak nih tentang bagaimana mengurus anak. Tunggu, cukup terhadap anak, khususnya anak berlahir gitu ya, cukup kuatkan diri, hadirkan seutuhnya untuk anak, karena anak itu bukan perlu dijejalkan informasi yang banyak untuk jadi anak yang baik, tapi cukup dijaga fitrahnya. Karena setiap manusia lahir membawa fitrahnya masing-masing gitu ya, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci, dan cenderung pada kebenaran, maka dijaga aja. Dijaga di sini nggak perlu dibentuk, karena fitrah itu sudah pasti baik dan benar gitu. Fitrah itu adalah kalau bahasa diibaratkannya kayak sebuah komponen software gitu ya dalam diri manusia yang dia kompatibel dengan syariatnya Allah. Jadi ketika Allah menurunkan syariat apa,
fitrah kita itu pasti akan cenderung untuk patuh gitu. Nah, itu pendidikan, kokoh pendidikannya di dalam rumah. Jadi kokoh akidahnya, satu, kokoh pendidikannya, kedua, kemudian kokoh juga ekonominya dari dalam rumah. Kokoh ekonomi ini bukan berarti berlimpah ruah, tidak, tapi dia mandiri untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak menjadi fakir gitu ya, tidak meminta-minta, tapi dia berdiri sendiri dan punya izah gitu. Kokohnya ekonomi keluarga itu akan menjadi harga diri yang baik gitu di hadapan keluarga lainnya maupun di hadapan masyarakat. Pengayaan obrolan-obrolan nanti di forum Ruang Rasa Ibu ini akan diambil dari buku Saatnya Ibu Menjadi Ibu. Buku ini banyak ditanyakan judulnya, kenapa saatnya ibu menjadi ibu, kenapa nggak saatnya istri menjadi ibu, atau saatnya perempuan single menjadi ibu, gitu ya. Kenapa ibu menjadi ibu? Saya terinspirasi secara pribadi dengan salah satu ayat Quran yang menegaskan, wahai orang-orang beriman, berimanlah. Di situ sempat didiskusikan bareng sama suami pada saat itu, kenapa ya kok orang beriman disuruh beriman lagi gitu kan, sementara dia kan sudah gitu. Kalau rada masuk akal atau ya, make sense ketika wahai orang-orang yang belum beriman, berimanlah gitu. Tapi ini tekstualnya adalah wahai orang-orang beriman, berimanlah gitu. Dan kami jatuh hati sekali dengan tafsirnya gitu. Salah satu gambarannya adalah ini penegasan bahwa ternyata bahkan bagi orang-orang yang sudah beriman sekalipun, dia harus ditegaskan untuk tetap dalam keimanannya itu, karena keimanan fluktuatif gitu ya, bisa naik turun, apalagi manusia bukan syaitan yang selalu bersalah gitu, bukan juga malaikat yang selalu benar, tapi fluktuatif, bisa naik turun gitu. Maka penegasan ini adalah penegasan bahwa kalau sudah beriman ya jagalah keimanan itu gitu. Bahkan tingkatkan kualitasnya. Nah, terinspirasi dan jatuh cinta sekali dengan ayat itu, maka lahirlah judul Saatnya Ibu Menjadi Ibu. Penegasan yang hampir mirip bahwa ketika sudah datang kepada kita perempuan kesempatan untuk menjadi seorang ibu, maka jadilah seorang ibu gitu. Karena banyak sekali saat ini informasi-informasi yang masuk gitu, saking bebasnya informasi berseliweran teman-teman ya, begitu buka medsos, wah kita kalau gambaran kayak dikasih animasi itu kayak diserang dari semua sisi dengan banyak sekali informasi, apalagi kalau kita masuk media sosial tanpa tujuan, hanya untuk baca-baca isi waktu gitu. Begitu buka media sosial itu semua informasi akan masuk gitu. Maka di antara banyaknya informasi itu, banyak juga informasi yang mengecilkan peran ibu, membuat peran ibu itu jadi ya mungkin oleh kita juga yang mungkin nggak tahan gitu ketika mau mengeluh kesahkan di platform media sosial kayak gini misalnya. Waduh, yang single belum tahu aja tuh kalau udah jadi ibu repotnya, nah, gitu. Mungkin itu akan ini ya jadi jalan rilis bagi orang yang melakukan rilis healing gitu ya, ketika bertutur seperti itu di media sosialnya, media sosial gue kok gitu. Terus mengeluhkan itu, yang single belum tahu aja, ya nikmatin aja masa sendiri, kalau udah jadi ibu, aduh, nah kayak gitu. Ketangkep sama yang single itu auranya nggak enak banget gitu, wah masa sih iya gitu. Nah, itu baru dari kalau level serangan kekhawatiran untuk memerankan seorang ibu itu level rendah sih sebenarnya, level dari orang yang berkeluh kesah terhadap perannya gitu. Meskipun benar, tapi ya keluh kesah seperti itu tuh ngaruh loh ke teman-teman perempuan yang lagi prepare gitu, atau bahkan mereka belum kebayang. Level tertingginya dari level yang lebih tinggi maksudnya untuk serangan terhadap para perempuan untuk tidak memerankan peran ibu dengan baik, itu level yang memang bahkan membuat peran ibu seakan-akan nggak ada maknanya, nggak ada artinya, terus nggak keren deh, nggak kece. Nanti kita bahas ya. Coba boleh di slide-nya kita cari. Nah ini dulu, kita masuk sini dulu. Dan teman-teman, kita nggak boleh polos-polos banget. Saya nggak tahu di antara teman-teman ada yang mungkin ada yang sudah expert ya, ada teman-teman saya yang senior di sini. Saya tahu lihat soalnya ya, yang sudah senior di sini maksudnya aktivis-aktivis muslimah yang sudah terjun di dalam bidang-bidang pemberdayaan muslimah dan mengcounter isu-isu yang mengecilkan peran perempuan sehingga tidak
tidak menikmati perannya sebagai istri dan ibu gitu. Ada teman-teman saya, halo, tapi saya mohon izin untuk menyapa teman-teman yang barangkali belum ngeh bahwa di luaran sana ini ada sebuah strategi masif yang menyerang teman-teman perempuan muslimah untuk bahkan tidak mau jadi seorang istri, seorang ibu gitu. Padahal dalam Islam itu sangat mulia. Strategi masifnya karena begini, ada strategi menghancurkan peradaban. Semoga kita jadi ngeh. Ada 3 poin untuk menghancurkan sebuah peradaban dunia supaya kacau balau, dan tentu strategi ini dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan segelintir, dan itu sudah sunatullah ya teman-teman, bahwa ketika diceritakan dalam Quran kisah-kisah Nabi dan Rasul bahwa setiap Nabi dan Rasul itu menghadapi tokoh-tokoh musuh gitu ya, yang dimana musuh itu selalu tidak menyukai pada syariat Allah, tidak menyukai ketauhidan, karena mereka merasa ketauhidan itu membuat mereka jadi tidak bisa memuaskan hawa nafsunya sendiri. Nah itu sunatullah, zaman kita pun pasti akan begitu, apalagi ini kita adalah akhir zaman di mana bocorannya semua keburukan, semua keegoisan, semua hawa nafsu, semua kemaksiatan tumpah ruah di akhir zaman. Jadi kalau zaman dulu cuman ada ngubur anak bayi laki-laki doang, atau zaman dulu ada ngubur anak perempuan doang, atau zaman dulu ada suka sesama jenis doang, ya di akhir zaman ini semuanya di zip, semua kemaksiatan, semua keburukan di zip jadi satu di dalam satu zaman. Dan halo teman-teman, kita ini adalah perempuan akhir zaman. Allah tempatkan kita di akhir zaman yang sebegitu mengerikannya, pasti dengan suatu maksud. Jadi jangan sampai gitu ya kita masuk ke akhir zaman sebagai perempuan akhir zaman yang tentu Allah lahirkan kita di masa ini punya tugas besar dong pastinya, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Allah pasti menyematkan tugas mulia untuk kita membawa perubahan dong, walaupun nanti sekecil apapunnya itu urusan nanti, tapi pasti kita ini punya tugas untuk membawa perubahan. Lalu kita isilah kehidupan kita dengan santai, dengan leha-leha, nggak mempersiapkan apa-apa, nggak punya cita-cita berkontribusi apa-apa, itu zong banget nggak sih gitu? Kayak kita menyalahi kehendak penciptaan Allah nggak sih? Sementara Allah menghadirkan kita dengan sebuah misi mulia. Nah, makanya kita perlu tahu emang ada apa sih di luaran sana yang menyerang perempuan itu emang kayak gimana sih? Kayak wake up gitu ya. Kita bangun dari pingsan panjang. Ada 3 strategi menghancurkan peradaban. Satu, yang pertama adalah hancurkan keluarga-keluarga. Hancurkan suami dan istri. Hancurkan cara pandang yang positif terhadap peran-peran tersebut. Buatlah saling curiga, buatlah tidak paham sama sekali hak dan kewajiban suami dan istri, terutama dalam perspektif Islam, sehingga yang diketahui adalah hanya seputaran syahwat hawa nafsu aja. Sehingga istri menuntut suami menuntut istri, kemudian karena saling menuntut jadi tidak nyaman, karena tidak nyaman jadi keluarga hancur. Saya dapat informasi juga, semakin kesini itu data terakhir ya yang saya tahu tuh Agustus tahun lalu kalau nggak salah di pandemi, itu perceraian naik drastis angkanya. Salah satunya adalah memang karena faktor pandemi. Ngefeknya apa? Karena akhirnya suami istri yang tadinya suami kerjanya di luar, itu dia jadi kerjanya dalam rumah, WFH kan. Nah, segala hal yang dulunya nggak kelihatan saling nggak kelihatan, suami nggak kelihatan, istri nggak kelihatan, suaminya karena terpisah dalam sehari-harinya di weekday gitu ya, karena terpisah harus ada kerja, sekarang jadi di pandemi ini harus satu rumah kan kelihatan semuanya. Nah, ketika kelihatan semuanya, konflik-konflik mulai muncul, itu udah sunatullahnya, seseorang yang tinggal dalam satu atap itu punya potensi konflik. Nah, ini konflik-konflik muncul, kemudian konflik yang muncul ini tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang bagaimana semestinya memerankan peran suami dan istri, hanya bermodalkan informasi-informasi dari ngobrol sama teman aja, cuman dari media sosial aja, yang media sosialnya ini bukan tentang share ilmu, tapi dari kata orang kayak gitu. Dan akhirnya ketidaknyamanan ini memunculkan banyak angka-angka perceraian gitu ya, dan terbanyaknya adalah gugatan dari perempuan. Meskipun boleh, tapi ini perlu jadi data kan buat kita. Oh ternyata ya memang begitu, banyaknya ternyata perempuan yang nggak nyaman terus menggugat, dan
keluarga hancur. Penghancuran keluarga ini juga masif banget dilakukan untuk strategi penghancuran peradaban. Kemudian yang kedua, hancurkanlah perempuan-perempuannya. Hancurkan perempuan-perempuannya ini juga strategi untuk supaya peradaban jadi tidak bagus gitu ya. Hancurkan perempuan ini mulai dari hancurkan rasa malunya. Buatlah tidak punya rasa malu. Buatlah bahkan merasa sangat terkekang ketika dia harus perempuan itu harus menggunakan rasa malu sebagai batasan. Jadi tidak bebas berekspresi kayak gitu. Padahal perempuan punya rambut yang bagus, kulit yang mulus, putih gitu ya, shape bodinya bagus, tapi disuruh ditutupi, disuruh itu adalah aurat. Buatlah mereka jadi tidak nyaman karena bertentangan antara syariat dengan keinginan syahwatnya diri. Gitu. Dan kehilangan rasa malu membuat banyak penyimpangan gitu. Nanti kita bahas juga. Terus yang ketiga adalah hancurkan wibawa tokoh-tokoh panutan. Ini kerasa banget teman-teman kalau aware tokoh-tokoh panutan muslim, maksudnya ulama gitu ya, ustadz yang banyak berkontribusi di dunia pendidikan Islam, entah itu secara massal ataupun secara umum spesifik, itu ketika sudah bagus gitu ya dampak dakwahnya kepada umat, maka mulai muncul tuh goncangan-goncangan yang merusak brandingnya lah istilahnya, tapi branding yang Allah kasih ya, jadi dirusak sama orang-orang dengan strategi tertentu, dicari celah jeleknya, kemudian bikin akhirnya umat itu berpikir begini, lah ustadz aja gitu, ya ulamanya aja gitu, dan akhirnya pelan-pelan dengan strategi-strategi ini peradaban bisa hancur. Saya akan masuk ke awareness dulu ya teman-teman tentang apa yang terjadi di luaran. Gimana sih konkretnya tentang menghancurkan peradaban, khususnya di poin kedua, menghancurkan perempuannya. Jadi begini, ini berawal dari saya kasih ini ya, yang salah satu fenomena. Tapi kita mulai dulu dari sejarah perempuan di dunia gitu. Teman-teman bisa akses juga di mana ya, di buku banyak sih sebetulnya, tapi nanti beberapa judulnya akan saya share di Telegram gitu ya. Makanya teman-teman jangan lupa akses circle positif kita insya Allah di Telegram, channelnya t.me/sekolah rumah tangga. Nanti di sana informasi-informasi dan kegiatan kita akan dipost di sana. Nah, tentang sejarah perempuan. Jadi di dunia ini perempuan sebelum datangnya Islam gitu, itu memang menjadi manusia atau makhluk kelas sekian gitu. Maksudnya tidak punya harganya sama sekali, itu benar. Dan khususnya dari barat gitu ya. Bukan hanya barat, sebenarnya Cina, Eropa, India, terus ya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali budaya atau tradisi yang membuat perempuan itu jadi sangat rendahan sekali. Misalnya ada satu kaisar gitu ya kalau di Cina tuh yang punya istri bahkan kayak ratusan jumlahnya sangat banyak. Kemudian menariknya adalah ketika si suaminya ini atau kaisarnya ini meninggal, itu istri selain harta, istri juga bisa diwariskan ke anaknya. Jadi ini ngeri jika anaknya ini punya ibu gitu, ibunya bisa jadi istrinya dia gitu. Diwariskan aja. Nah, kalau harta bisa diwariskan itu kan dia benda, maka kalau perempuan diwariskan dia nggak jauh beda sama objek atau benda. Dan itu memang real terjadi, pernah ada gitu. Terus kalau yang familiar lagi adalah di Arab, budaya jahiliyah di mana anak perempuan ketika lahirnya gitu, ketika lahir anak perempuan itu dinilai tidak punya, anak perempuan tuh dinilai tidak punya apa ya, tidak punya sumbangsi ekonomi gitu. Sudahlah dia itu lemah dianggapnya perempuan itu. Kemudian kalau setiap tradisinya membuat perempuan itu apa-apa tuh butuhnya disupport, disuplai, ya secara ekonomi dia nggak ada sumbangsi gitulah buat keluarganya, maka keluarganya merasa beban banget kalau punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan karena keluarganya merasa jadi beban, ada yang dijual, ada yang dibunuh hidup-hidup gitu. Ya nggak ada harganya, dan takut banget kalau punya anak perempuan, padahal anaknya lahir dari seorang perempuan yang mana perempuan ini adalah istrinya si suaminya. Jadi nggak logis pada saat itu, perempuan jelek banget gitu, harganya rendah banget, bahkan tidak ada harganya.
Kemudian ada gambaran juga di kaum Yunani, Romawi gitu dari segi tekstual keagamaan di masa itu gitu. Ayat-ayat suci versi merekanya bahkan kalau ini ada gambaran ya perempuan itu makhluk iblis gitu. Kenapa? Karena Nabi Adam itu aslinya waktu digoda sama iblis dia nggak kegoda loh. Tapi iblis pas godain Siti Hawa, kemudian Siti Hawanya tergoda kan, kemudian menggoda Nabi Adam dan Nabi Adam kegoda lah sama Siti Hawa. Jadi digambarkan bahwa Siti Hawa ini ya masih antek-anteknya iblis gitu. Akhirnya Nabi Adam sebagai laki-laki yang seharusnya masih di surga, dia jadi turun ke bumi gara-gara perempuan. Dan dibuatlah term bahwa perempuan itu ya wajib untuk menyucikan dosa besarnya karena sudah membuat laki-laki yang harusnya di surga dan punya kedudukan dan kenikmatan itu jadi harus turun ke bumi gitu. Ini juga ngaco. Dan itu ada di teks-teks agama juga pada saat itu. Alhasil, ya, ya sikap kepada perempuan ya tergantung cara pandangnya. Kalau cara pandangnya perempuan begitu terhadap perempuan begitu ya perlakuannya jadi merendahkan. Dan perempuannya pada saat itu kayak nggak punya kuasa harus ngapain gitu. Ada gambaran-gambaran juga di lukisan-lukisan kuno gitu ya. Kalau perempuan itu diseret-seret, dibawa bahkan bertelanjang bulat gitu, dibawa ke pasar, nanti ditukar barang atau tukar sama perempuan lagi yang dia inginkan dan lain-lain. Itu sejarah perempuan di dunia. Kemudian itu sebelum datangnya Islam ya. Kemudian lama-kelamaan semakin bertambah modern, bertambahnya kemajuan zaman, ini termasuk masuk ke dunia politik, dunia pendidikan, perempuan jadi nggak punya tempat di sana karena rendahan itu. Dia tidak punya akses karena perempuan mah ya udahlah ngelayanin laki-laki aja untuk tempat laki-laki menyalurkan syahwatnya aja gitu. Perempuan-perempuan pun kan manusia ya yang pada akhirnya si gejolak fitrahnya muncul dan punya fitrah ya semua manusia tidak terkecuali. Kemudian harusnya aku nggak diginiin deh, harusnya ini nggak pantas, nggak seperti ini deh gitu. Nah, yang menarik adalah suatu kemarahan, suatu rasa ketidakterimaan, kekecewaan terhadap sesuatu yang tidak dibarengi dengan aturan-aturan agama, gitu ya, tidak dibarengi dengan aturan Allah, segala macam bentuk perasaan yang kacau, tapi dia tidak dipagari oleh batasan dari pencipta, gitu, itu akan menjadi kebablasan dan terjadilah kebablasannya itu karena tidak dibarengi dengan aturannya Allah, kepatuhan pada aturan Allah. Muncullah gerakan-gerakan perempuan, muncullah gerakan-gerakan yang bermula dari rasa tidak terima, rasa marah terhadap laki-laki gitu. Nah inilah gini ya, kalau mau melakukan perubahan itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan karena atas dasar pengen menjadi hamba Allah yang baik, pengen berkontribusi terhadap dunia, tapi kontribusinya ini adalah untuk amal soleh, semoga Allah ridho. Nah itu yang pertama, dan itu yang benar gitu ya. Dan satu lagi perubahan karena marah terhadap sesuatu yang duniawi gitu, marah sama laki-laki, marah atau nggak terima sama dunia ini gitu. Nah itu kemarahan-kemarahan kayak gitu jatuhnya nggak tepat gitu. Ini kemarahan terhadap laki-laki, maka muncullah ya gerakan-gerakan yang sumbernya kemarahan, kemudian yang dijadikan sudut pandang adalah melawan laki-laki. Gitu. Nah, tepatkah ini? Gitu. Sementara laki-laki pun kan ciptaan Allah. Dan kalaupun ada, kita di dalam Islam itu punya kesadaran ini bahwa kalau ada sesuatu yang salah, itu bencilah perilakunya bukan orangnya gitu. Karena perilaku bisa dirubah. Karena orang itu kalau perilakunya dirubah dia akan jadi baik juga gitu. Nah itu nggak pada saat itu mungkin nggak sekomprehensif itu gitu ya. Jadi gerakan-gerakan perempuan lahir tapi karena kebencian pada laki-laki dan muncullah yang ini boleh. Iya, salah satu contoh aja. Ini aurat gue bukan urusan lo gitu. Stop victim blaming, stop pelecehan seksual. Oke, itu masih oke ya. Aurat gue bukan urusan lo. Ada lagi saya gambar tapi ini saya kayaknya belum masuk teman-teman. Ada yang begini, gue bukan dari tulang rusuk lo
lo yang dari rahim gue. Nah, saking kelihatan ya, nggak mau banget gitu, nggak suka banget sama laki-laki karena kemarahan terhadap laki-laki gitu. Gue bukan dari tulang rusuk lo dari rahim gue. Mana yang benar, coba? Ya benar dua-duanya. Ya kita perempuan dari tulang rusuknya Adam, laki-laki lahir dari rahim kita, perempuannya itu benar dua-duanya. Yang lain lagi. Ya, ini ada salah satu simbol ya, bendera berwarna-warni pelangi 6. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa ternyata gerakan perempuan ini juga masih menyasar pada masih satu lingkup gitu ya, maksudnya sama gerakan atau community L89T. Itu ada lagi, jangan urusin pakaian gue, jangan urusin rok mini gue, urusin aja otak lo yang porno gitu. Mana yang benar teman-teman? Apakah jaga anak perempuan kita atau didik anak laki-laki kita supaya menundukkan pandangannya, yang mana yang benar? Ya dua-duanya, jaga anak perempuan kita, didik anak laki-laki kita untuk benar gitu. Iya, ada lagi nggak? Bentar. Ini yang aksi paling ekstrimnya salah satunya adalah aksi di luar ya. Di Indonesia sih masih cuman gitu-gitu aja, tapi gitu-gitu juga udah ngelus dada karena kita ketimuran ya, jadi waduh gitu. Tapi di luar sana lebih ngeri lagi, bahkan sampai membuka aurat di atas gitu ya, telanjang dada. Dan karena gini, mereka punya kemarahan terhadap teks-teks agama yang terkesan seperti mendiskreditkan perempuan, maka ketika Islam dianggap hanya sekadar agama, Islam itu dianggap tidak ada bedanya dengan agama-agama yang sebelumnya itu mendiskreditkan perempuan. Dan karena ketidakpahaman secara menyeluruh tentang Islam itu sendiri dan syariat-syariatnya, apa sih maksud Allah di balik itu semua, apa hikmahnya itu nggak digali, nggak komprehensif gitu ya, sehingga cuman taunya kesannya seperti di Islam juga sama kok, perempuan itu dikurung, harus jadi istri ibu di dalam rumah aja gitu ya, terus dan lain-lain sebagainya. Maka salah satu perlawanannya adalah ya ini topless jihad gitu ya, dipakai istilah Islam kan itu. Jadi perjuangan ceritanya untuk ya aurat gue bukan urusan lo gitu nih, sampai gue juga bisa bebas, gue bisa berani, nggak harus terkungkung. Si yang melawan sebuah perubahan, sebuah pergerakan yang dia fokusnya adalah untuk duniawi aja gitu, nggak dibatasi oleh aturan Allah, maka dia akan kebablasan, dan inilah yang kebablasan. Boleh? Iya, teman-teman, kenapa saya bahas tentang gerakan-gerakan perempuan yang tadi gitu? Itu kita ngehnya istilahnya adalah feminism gitu. Itu menyerang kita semua yang tadinya kita merasa baik-baik saja dengan peran kita sebagai perempuan yang nanti akan jadi istri. Dan saya ngerasain banget waktu tahun 2012, saya 2012 membentuk sebuah gerakan juga, community namanya Great Muslimah, sudah 10 tahun berarti sampai dengan hari ini dan masih terus ada gerakan ini di Bandung khususnya. Ketika saya di tahun itu gitu bersama teman-teman muslimah muda di 2012 itu berpikir tentang pernikahan, terus berpikir tentang peran istri yang akan dijalani kelak di masa depan kalau takdir itu sampai pada saya, rasanya tuh senang gitu. Wah, nanti jadi istri, Masya Allah, akan banyak ladang pahala nih yang dulu saya nggak bisa lakukan di masa single, nanti saya bisa lakukan, masaknya saya, pelayanan saya gitu ya. Dan kata pelayanan pun bagi saya juga asik-asik aja, menarik-menarik aja. Apa ya, malah aduh kapan nih bisa gitu ya, kalau Allah takdirkan jodohnya datang nih, aduh aku mau banget mengamalkan amal soleh sebagai istri, mau banget. Kebayang ketika jadi ibu, punya anak-anak, itu hati saya tuh hangat gitu. Berbeda dengan saat ini, banyak banget teman-teman muda yang ketika nanti kamu nikah loh, itu takut gitu. Benar nggak coba teman-teman muda? Teman-teman muda muslimah muda yang 20 tahunan gitu, sekarang scary gitu, ngeliat pernikahan tuh takut, khawatir, lihat peran istri tuh kok kayaknya serba sempit gitu, serba aduh ya khawatir lah ya, apalagi nanti jadi ibu, aduh ada yang ngintilin, wah
aku sanggup, apa bisa gitu. Saya dan suami juga punya kelas kan di sekolah rumah tangga. Kelas ini sudah 24 batch, sudah 5.000 alumni. Itu kelasnya kelas belajar jadi suami dan kelas belajar jadi istri. Nah, saya nih ngampu yang jadi belajar jadi istrinya ini tidak pernah tidak, alias selalu dalam 24 batch 5.000 alumni itu pun pasti ada pertanyaan bagaimana menghadapi ketakutan dalam berumah tangga nanti menjalani peran sebagai istri dan ibu. Takut, beda sama di masa di mana saya waktu itu saya ngalamin kok, bukan saya aja, itu banyak banget yang ketika membayangkan dunia pernikahan itu senang menanti-nanti, tapi juga tidak ngebet gitu ya, tapi kami senang gitu. Berbeda sekarang banyaknya adalah takut, cemas, khawatir, risau, dan berbeda dengan yang memang belum datang takdir menikahnya. Ini banyak yang justru bukan karena takdirnya saja, tapi memang dianya nggak mau memundur-mundurkan usia pernikahan karena saking khawatir, saking takutnya. Ya, karena apa? Karena ternyata banyak tadi kalimat-kalimat, narasi-narasi yang membuat pernikahan jadi sangat menakutkan. Bahwa pernikahan itu akan mengekang, mengkungkung, mengikat, dan keterikatan itu tidak menyenangkan. Kita lupa bahwa dalam konsep-konsep Islam, ada konsep-konsep Islam yang itu membuat perempuan itu mulia. Kehadiran Islam itu jelas berbeda sekali dengan apa yang sudah terjadi dari laki-laki terhadap perempuan di masa lalu. Yang masa tadi sebelum Islam datang. Banyak kemuliaan nanti mungkin di next Rabu berikut-berikutnya ya, tentang kewajiban dan hak perempuan dalam perspektif Islam. Nanti teman-teman akan lihat betapa dalam Islam itu perempuan sangat dimuliakan. Beberapa hak perempuan dalam perspektif Islam itu hak untuk pendidikan. Itu ada haknya. Bahkan ketika negara Eropa itu masih ribut dengan perempuan itu harusnya boleh dong belajar, perempuan itu boleh dong berpendidikan tinggi, berpendidikan bersekolah gitu ya. Di Islam udah tuntas, bahkan sudah lahir ribuan ahli hadis muslimah gitu. Jadi udah prosesnya udah ditempuh. Yang lain masih negara-negara lain masih pada bukan negara, apa namanya? Ya, peradaban lain tuh masih kayak ini gimana sih menempatkan laki-laki dan perempuan tuh masih bingung dengan cara seperti apa. Nah, Islam ini udah tuntas gitu. Hak untuk pendidikan perempuan punya itu, dua, hak untuk dapat pengasuhan yang baik. Itu karena ini menjawab bagaimana kalau punya anak perempuan kan banyak yang di Arab itu katanya dibunuh, dijual gitu. Itu bukan dari Islam, itu mungkin budaya dari Arab itu sendiri pada saat Arab jahiliyah gitu ya. Terus hak apalagi, hak untuk mendapatkan nafkah. Dan nafkah ini teman-teman ternyata kalau dibedah banget ya, ini panjang lagi, tapi ketika bicara tentang nafkah berupa pangan misalnya ya, kalau pakai termnya Indonesia kan sadang makan papan gitu. Kalau berupa pangan, maka sebenarnya nafkahnya haknya perempuan itu nafkahnya sampai ke mulutnya. Nafkah yang sempurna itu ya, 100% itu nafkah yang langsung, nafkah pangan yang sudah langsung sampai ke mulutnya. Jadi udah mateng terus disuapin suami gitu. Kalau kata Ustadz Salim Al-Filah itu, ketika suami menyuapi istrinya dengan makanan yang sudah matang ya, sudah gizinya baik, halal toyib gitu, kemudian disuapi sampai mulutnya itu 100% tuh, atau 4/4 ya berarti kan 4/4 tuh si pahala nafkah bagi suami gitu. Nah kalau suami cuma nyediain makanan sampai jadi aja, tapi istri nyuap sendiri gitu, itu 3/4 katanya. Kalau suami cuma ngasih, cuma masakin doang, nanti yang menghidangkan, yang nyuapnya istri itu 2/4. Kalau suami cuma ngasih uang belanja, nanti istri yang belanjain, istri yang masakin, istri yang menghidangkan dan nyuap sendiri, itu 1/4, ngasih uangnya aja. Kalau suami nggak ngasih sama sekali, bahkan untuk nafkah berupa harta untuk dibelanjakan, ya itu jadi 0. Aslinya haknya istri tuh bahkan sampai disuapin gitu. Keren nggak tuh? Sebenarnya semulia itu baru dari sisi pangan aja. Sandang juga ada ininya, aturannya sendiri dan lain-lain. Jadi itu kemuliaan dalam Islam perempuan bahkan sampai seperti itu. Nah, sayangnya memang nggak masif tersebar, sehingga yang tersebar masif adalah tradisi. Ini jangan salahkan, aduh idealnya kan gitu, tapi realitanya beda kali teh gitu. Iya, ya kalau idealnya sama realitanya udah sama, mah nggak usah kita ngobrol di sini keles gitu kan. Kalau ideal sama realita udah sama mah udah aja, berarti semua udah paham. Kenapa kita ada forum begini ya, untuk menyebarkan informasi ini, ilmu ini. Terus
pembelajaran di sekolah rumah tangga, kalau tadi kan ada bahas terus laki-laki ya, pembelajaran di sekolah rumah tangga salah satunya adalah saya dan suami ini komit gitu, kayak kami harus berdua dan semua program harus ada buat laki-laki. Jadi ketika ada kelas jadi istri itu berbarengan dengan kelas jadi suami, karena targetnya aslinya sekolah rumah tangga itu laki-laki. Targetnya adalah bagaimana bisa mengembalikan laki-laki ke fitrahnya, membantu untuk kembali ke fitrah dan menguatkan kekowamannya sebagai laki-laki, karena selain penghancuran generasi itu, penghancuran peradaban itu kepada perempuan, juga dilemahkan laki-lakinya sebetulnya. Jadi kekowamannya turun. Dan kunci solusinya bukan perempuannya dibuat mandiri, berdaya supaya kalau laki-lakinya meninggal gitu ya, suaminya meninggal nanti perempuan berdaya. Bukan juga harus lebih gitu atau punya uang juga supaya nggak direndahkan, bukan. Tapi kembalikanlah laki-lakinya ke jalur fitrah, kembalikanlah laki-lakinya ke landasan yang benarnya dalam Islam, karena ketika seorang laki-laki sudah berada dalam landasan fitrahnya dengan keqawaman yang baik, kepemimpinan yang baik, leadership yang berdasarkan lillahi ta'ala, maka ya dia akan tunaikan kewajibannya dan perempuan tidak perlu lagi untuk mengusahakan yang tidak sesuai jalur fitrahnya gitu, karena semuanya akan harmoni. Dalam Islam itu perempuan dan laki-laki tidak perlu konfrontasi, tapi partner kolaborasi gitu. Saya sambil baca chat ya. Pernikahan ternyata tak seindah reels di reels Instagram gitu. Ya boleh berbicara begitu kalau kita hanya lihat media sosial. Makanya gini teman-teman, kita nih hidup rada nggak nyata sih saat ini tuh gitu. Kita melihat kehidupan itu dari balik layar handphone kita. Ya memang tidak salah, tapi sebagian besar hidup kita sekarang melihatnya ke situ. Berbeda sewaktu belum masif gadget, kita akan melihat kehidupan itu ke sekeliling kita juga gitu. Ya memang harus imbang. Ya kita lihat dari balik gadget untuk melihat lebih luas yang nggak bisa kita jangkau, tapi kita perlu lihat sekeliling juga. Jangan-jangan di sekitar kita ada kok pernikahan yang harmonis. Jangan-jangan di sekeliling kita ada kok rumah tangga yang kokoh. Ada kok rumah tangga yang sederhana, nggak terekspos media di Twitter, nggak main Facebook, nggak main TikTok, tapi mereka adem ayem. Salah satu syarat adem ayem itu salah satunya kalau dari sisi ekonomi adalah menghargai, meyakini dan menyadari bahwa kapasitas rezeki dari Allah untuk keluarga mereka tuh ya segitu, terus mereka manfaatkan aja segitu. Nggak berpikir gimana makin kaya, gimana makin ini, gimana makin itu, enggak. Tapi menerima bahwa kadar rezeki keluarga kita ini yang segini, ya ini yang kita maksimalkan. Ada loh keluarga-keluarga gitu, dan banyaknya mungkin di kampung kali ya, kampung yang belum masuk masif internetnya, karena kalau kampung udah masuk internet juga dia jadi gayanya kayak ke kota-kotaan gitu, jadi maksain gitu. Saya hijrah kan ya dari Bandung kota ke Subang, dan Subang ini masih, kalau buat saya yang anak kota besar gitu, dan saya tinggalnya di area pusat kota Bandung, tinggal di Subang di bawah suami untuk ngurus pesantren. Saat ini saya sama suami ngurusin salah satu pondok pesantren tahfidz yang mau menghimpun teman-teman muda, anak-anak kecil, yatim gitu banyaknya. Kerasa di sini tuh hidup lebih slow gitu, karena ya kita dengan mereka itu hidup ya di sini gitu, di offline, di dunia bukan maya. Dan betapa beda banget ketika dulu ritme di kota sama ritme di desa tuh beda. Asal desanya memang tidak ini ya, ya kayak di sini udah masuk internet, tapi anak-anaknya dia offline hidupnya gitu. Mungkin karena di pondok ya, jadi memang ada aturannya. Tapi intinya adalah dengan hidup offline itu, mereka bisa melihat kehidupan dengan sebenar-benarnya kehidupan, bukan rekaan. Karena kalau di media sosial ataupun internet itu kan tetap melewati, ketika mau posting sesuatu kan konten yang kita lihat itu yang mereka posting ya, masih yang orang-orang posting gitu. Nah, untuk posting itu kan membutuhkan tahapan-tahapan filter berpikir ya, ini layak atau enggak, yang ini yang mau aku tunjukin, yang ini mau ini. Nah, yang nyampe ke mata kita, nyampe ke telinga kita adalah apa yang udah difilter sama melewati filter-filter orang-orang yang mau post gitu. Jadi tentu tidak whole life gitu, nggak semuanya. Nah, coba masuklah ke real life, lihatlah, kunjungilah
Gimana interaksi sama tetangga, punya interaksi nggak sama tetangga? Gimana sama orang tua? Gimana sama keluarga ipar? Gimana sama atau keluarga kakak? Udah pernah belum masuk ke keluarga mereka, ngobrol sama mereka? Bukan cuma kita hidup di dunia gadget kita, tapi dunia nyata kita. Oke, ini ada lagi. Luluk Gusliana, kehidupan pernikahan memang nggak mudah, tapi nggak seburuk itu juga kalau kita menikah dengan seseorang yang tepat dan mau untuk terus belajar. Iya, gitu. Ada lagi? Coba. Tadi balik lagi ke yang slide ini, kita nggak bisa berdebat dengan orang yang berbeda landasan hidup, karena saya pernah pernah head to head gitu ya dengan yang menyebarkan ini yang tadinya kita kan biasa-biasa aja ya dengan peran-peran di dalam rumah tangga, kemudian sampai datanglah begini, nih ya teman-teman mungkin baru dengar beberapa di antara kita, istri itu tidak lebih baik dari pelacur katanya gitu, karena pelacur itu dibayar, kalau istri apaan cuma dibayar alat sholat dipakai seumur hidup, tapi kalau pelacur sekali pakai bisa dibayar, jadi dipakai dibayar gitu. Ngeri nggak? Dan ngomong sama yang begini akan beda, nggak ketemu-ketemu titiknya, karena beda apa? Teman-teman bisa lihat, beda landasan hidup, beda orientasi hidup. Kalau bagi kita Muslim, gitu, yang kita berangkat dari akidah gitu, pernikahan itu adalah syariatnya Allah. Ketika seorang laki-laki berjabat dengan wali kita, itu perjanjian adalah antara dia dengan Allah. Dan perjanjian ini setara dengan perjanjian antara Nabi, Rasulnya dengan Allah. Perjanjian ini seberat itu, perjanjian yang berat dan mulia. Dan perjanjian ini bukan hanya sekedar untuk melegalkan syahwat supaya bisa halal gitu, tapi perjanjian yang sepaket dengan rangkaian tanggung jawab untuk terbebas dari siksa api neraka. Kan tugas terberat suami itu bukan ngasih makan, ngasih baju, ngasih rumah, ngasih mobil dan segala macam gitu ya, bukan itu. Tugas terberat seorang kepala rumah tangga adalah menjaga supaya dirinya dan keluarganya terbebas dari api neraka. Jadi yang beda lah kalau nikah mah ibadah, sorry tuh saya pelacuran itu kan maksiat gitu. Yang satu mah ke surga gitu, yang satu mah ya jelas-jelas sudah zina mah ya ke neraka. Itu bukan kata-kata manusia, bukan kita adalah ya dia yang punya kunci surga, bukan, itu kata Qurannya begitu, kata Allahnya gitu. Nah ini nggak bisa ketemu titiknya, karena saya pernah bilangnya ini mah ibadah gitu, surga gitu. Terus dari di pihak sananya, ya jangan ngomongin surga lah, ini kan dunia kita nih yang ada sekarang dulu aja. Ini susah bagi kita mah Muslim, apa-apa ya jauh. Ini Allah ridho nggak? Ada nggak dalam tuntunan, ada nggak aturannya gitu. Kita karena kita ngajarnya sana, ridho Allah. Ya kalau nggak sama kejarannya, nggak sama cara pandangnya, buang-buang waktu. Jadi bye aja, let's agree to disagree gitu. Mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Di dunia ini teman-teman, kita masing-masing itu selalu hanya antara dua hal, egosentris versus Allah sentris. Egosentris itu selalu ya, apapun itu hanya egosentris dengan Allah sentris. Ketika kita bicara tentang barat tuh begini, barat tuh begitu. Maksudnya barat itu adalah peradaban yang tidak bertuhan gitu, tidak meyakini adanya Allah. Maka itu bukan sebuah wilayah, bukan sebuah arah mata angin juga, tapi sebuah peradaban yang tidak meyakini adanya Allah. Dan itu imbasnya kemana-mana, dan pasti nggak ketemu titik temunya. Terus ada lagi, masa sih perempuan di rumah aja udah sekolah tinggi-tinggi, udah kuliah tinggi-tinggi gitu, kok di rumah aja? Ya beda, kejarannya apa gitu. Iya. Oke, kita next dulu. Ya, kesimpulannya, sejak kedatangannya Islam sudah menempatkan perempuan di tempat yang mulia dengan seperangkat syariat yang memuliakan.
kemuliaan. Peran fitrah sebagai anak, istri maupun ibu adalah peran yang menambah kemuliaan seorang perempuan. Dengan laki-laki, perempuan bukan butuh kesetaraan di segala bidang, sebab fitrahnya memang berbeda. Justru laki-laki adalah partner kolaborasi, khususnya dalam konteks rumah tangga. Ya, saya akan mulai, ini sebenarnya udah jam 10 lewat teman-teman, karena ini perdana dan tadi sempat masuknya terlambat, kita boleh kasih spare waktu untuk saya mau baca chatnya teman-teman di sini. Materinya boleh di screenshot dan di share nggak, kata Teh Sri Lestari? Boleh Teh, silahkan di share, nggak apa-apa banget, boleh. Tambahkan insight-nya ya, jangan cuma materinya aja supaya nanti kalau yang dapet nggak salah paham gitu. Gitu. Kemudian ini apa? Oh, ini bisa di show ya. Saya izin ke atas. Teman-teman boleh kalau yang mau tanya. Teh mau ini show aja ya. Oh ini. Teh Herlisma Medrianti, Teh mau bahas tentang nafkah, tentang hak istri dan suami. Boleh banget. Nanti kita keep itu ya, satu sesi di Rabu mana nanti ada flyernya, nanti ada posternya. Teman-teman pastiin sudah join nanti Telegram di t.me. Ini ketik manual ya di browsernya teman-teman. t.me ya t.me/sekolah rumah tangga. S-nya gede, R-nya gede, T-nya gede. t.me/sekolah rumah tangga. Boleh kasih lihat ininya teksnya yang t.me/sekolah rumah tangga. Kita akan tempatkan itu sambil nanti ngobrol bareng sama narasumber ya. Nih ya. Kemudian, oke. Ada lagi yang mau tanya boleh. Dari Teh Umu Hanin, bahagia dan tidaknya seorang istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tergantung mindset masing-masing dan bagaimana ketawakalannya pada Allah. Ya, sepakat kalau diturunkan ke dalam bagan gitu ya. Boleh kasih frame of life itu FOL tadi ke R. Oh gitu. Iya, cara pandang seseorang terhadap kehidupan itu tergantung sama dua hal. Tergantung sama referensi apa yang dia konsumsi dan pengalaman hidup seperti apa yang pernah dia jalani. Kalau dibikin bagan itu gini, frame of life, cara pandang hidup ya. Di back dulu bisa. Masuk ke fotonya. Sebentar. Nah ini. Frame of life ini sama dengan frame of reference plus frame of experience. Insya Allah kalau alumni sekolah rumah tangga kelas belajar jadi suami istri, ini udah tahu ya. Frame of life ini cara pandang hidup, frame of reference ini referensi, kumpulan referensi yang masuk ke dalam ya pikiran kita yang kita konsumsi, kita pelajari gitu. Dan frame of experience ini adalah sekumpulan pengalaman yang pernah dijalani. Cara pandang kita termasuk terhadap peran istri, terhadap kehidupan rumah tangga itu tergantung sama referensi dan experience. Jadi saya paham sih terhadap orang yang takut, perempuan yang takut dengan kehidupan rumah tangga, takut jadi istri, nggak mau nikah bahkan ujungnya gitu ya, berpikir untuk seperti itu. Bisa jadi karena experience-nya mendominasi. Banyak yang terjadi seperti ketakutan dan kecemasan itu lahir dari pengalaman hidup, entah itu mungkin orang tuanya berpisah, ya bercerai dengan serangkaian konflik sebelumnya, dan konflik itu membuat trauma tersendiri karena dilakukan atau dilihat secara berulang-ulang dari masa kecil sampai dewasa dan membuat dia jadi takut gitu, mungkin aja. Experience kan itu, apalagi experience-nya didukung oleh experience yang dalam jangka panjang, dalam jangka waktu yang panjang, kemudian emosionalnya kena gitu ya, sangat dramatis gitu. Atau bukan cuma orang tua, tapi di sekitar bukan cuma orang tua, kakaknya menikah juga ternyata rumah tangganya
konfliknya luar biasa ngeri ya gitu. Terus ternyata juga sekitarnya temennya udah nikah juga kacau gitu. Ternyata experience banyak yang kacau balau itu membuat dia jadi cara pandang terhadap pernikahan itu mengerikan. Nah, gimana cara ngatasinnya? Coba lihat ininya bagannya. Kalau frame of life itu dibentuk oleh reference dan experience, berarti kalau experience yang ngeri, tambahin di referensi gitu. Karena referensi ini menyelamatkan pengalaman. Bahkan kedudukannya tuh referensi itu harusnya di atas pengalaman. Contoh, kalau experience kita misalnya ini untuk konteks yang lain, kita melihat bahwa ternyata di luar sana ada di Thailand misalnya 17 jenis kelamin di Thailand tuh ya, itu nyata fakta lapangan. Dan experience kita misalnya kita pernah ke Thailand, tinggal di sana, bertemu dengan mereka yang memang jenis kelaminnya banyak dan macam-macam gitu ya. Banyak orang yang berjenis kelamin beda-beda sampai 17 jenis kelamin. Terus apakah itu benar? Apakah experience selalu menjadi sebuah fakta itu, apakah fakta itu kebenaran? Bukan. Fakta itu ya data aja. Oh begitu. Nah, bagi seorang muslim langsung mikir, ini panduannya gimana sih semestinya? Ini aslinya tuh harusnya gimana sih gitu. Nah, itulah referensi. Cari referensi Islam. Oh, ternyata manusia dilahirkan hanya dengan dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Maka patahlah experience itu dengan sebuah referensi aja gitu. Nah, referensi ini bisa jadi lebih kokoh mengalahkan experience kalau referensinya dibarengi dengan rasa, dibarengi dengan iman, dibarengi dengan keyakinan teguh gitu sama Allah. Jadi keyakinan ini ngalahin pengalaman loh. Saya gambaran saya aja ya, saya ini lahir dari kedua orang tua yang pada ujungnya nih setelah 30 tahun berumah tangga berpisah pada akhirnya. Dan itu berpisahnya mereka ketika saya sudah punya 2 anak. Bayangin, saya udah besar, saya udah punya 2 anak, saya udah berkeluarga, baru orang tua saya berpisah, dan itu pertanda konflik panjang banget di masa kecil saya gitu. Tapi ketika konflik itu terus-terus datang di keluarga saya, kemudian pada saat 2015 akhir saya mau ada seorang gitu ya, calon suami saya yang sekali di suami saya itu datang, saya punya cara pandang yang lain. Saya pernah traumatis tapi kalah oleh referensi karena saya belajar referensi Islamnya dengan keimanan gitu. Ya rumah tangga semestinya nggak gitu, dan bahkan tidak ada warisan. Kalau broken home akan broken home lagi, itu nggak ada warisan. Juga termasuk sakinah, keluarga orang tua yang sakinah, anaknya pasti sakinah juga, itu bukan warisan tapi diupayakan. Jadi sebuah pengupayaan itu yang saya tempuh gitu. Referensinya adalah rumah tangga sakinah itu diupayakan. Kualitas rumah tangga itu tidak ada warisan. Kalau di atasnya broken, di bawahnya broken, enggak. Di atasnya sakinah, di bawahnya sakinah juga belum tentu. Tapi diupayakan oleh masing-masing keluarga. Saya bisa mengupayakan itu dengan calon suami saya. Diawali dengan seleksi dong, calonnya seperti apa gitu ya. Kitanya udah memperbaiki diri, kita juga pengen calon suaminya juga memperbaiki diri. Nah, itu ditelaah, kemudian menikah dan membentuk keluarga yang baru dengan kualitas yang sesuai dengan panduan Allah gitu. Jadi tadi tentang dari Ummu Hanin ini bicara lihat rumah tangga itu gimana mindset. Nah, mindset ini kalau mau diturunin adalah gimana cara pandang gitu. Cara pandang itu jangan cuma bersandar sama experience, tapi bersandarlah pada referensi. Referensi itu dikejarnya dengan apa? Dengan belajar, dengan berilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang sesuai dengan konteks kebutuhan kita. Jangan juga semua ilmu kita belajar, kita belum tahu apa butuh apa enggak, hanya karena yang lain belajar kita ikut belajar. Jangan, nanti badai informasi, nggak kepake, kalau kepala penat penuh terus nggak ngefek. Nah, carilah, susunlah ilmu-ilmu apa kita mau kejar, itu insya Allah akan ngefek. Gitu. Ada, oke. Oke, saya mulai baca-baca lagi ya ke bawah. Masih ada waktu sekitar 11 menit lagi. Ariel ini gimana? Udah muncul? Oke. Berarti dari Teh Ari Yulianti, berarti kalau ada kejadian yang berulang rumah tangga ortu ke anaknya karena tidak adanya pengupayaan perubahan di rumah tangganya ya Teh? Kejadian. Oh, oke. Iya, sunatullahnya gitu ya. Begini, yang terjadi di
orang tua gitu ya, atau di rumah tangga yang kita di sana waktu itu jadi anak gitu. Kebayang ya, kan tidak selalu kita diasuh sama orang tua, ada juga yang orang tuanya udah nggak ada, case-case kayak gitu, tapi diasuhnya oleh ayah ibu angkat atau sama kakek nenek. Nah itu juga kan orang tua gitu ya. Nah kemudian seorang anak ini biasanya akan menyerap gitu ya, pola gitu, menyerap pola. Bagaimana orang tua merespon sebuah kejadian gak sesuai harapan, dan respon itu berulang, biasanya anak akan mewarisi polanya, bukan mewarisi sebenarnya, tapi dia ngelihat kan berulang, jadi dia mengikuti itu gitu. Nah, makanya pengupayaan itu adalah untuk membreak the rule gitu, membreak apa namanya berarti, memotong mata rantai. Kalau ada yang keliru polanya, ya di break gitu, kita potong mata rantainya, kita bentuk pola yang baru, ya itu harus diupayakan. Jadi betul, bisa jadi kalau masih berulang yang kurang tepat, terus berulang di keluarga anaknya gitu, di rumah tangga anaknya, pengupayaannya mungkin kalau saya lebih pengen bahasanya adalah mungkin in progress gitu ya, masih berproses. Bukan berarti nggak ada upaya, mungkin udah ada upaya tapi on progress. Supaya apa kok istilahnya dipilihnya on progress bukan nggak ada pengupayaan? Ya supaya positif gitu. Change your world, change your world. Ketika kamu mengubah kata-katamu, kamu akan mengubah duniamu. Kalau kita bilang terhadap sesuatu ini aku punya masalah, maka pasti akan mumet gitu. Coba bilang aku lagi ngadepin tantangan. Wah, beda rasanya. Ketika ada masalah cenderung kitanya down, tapi ketika ada tantangan kita cenderung ya merasa akan naik kelas nih bentar lagi kalau bisa menghadapi tantangan itu. Kan gitu. Change your world, change your world. Jadi termasuk ketika ada sesuatu yang berulang, termasuk kayak di rumah tangga saya misalnya, ada konflik yang kok mirip-mirip ya saya cara ngatasinnya sama cara orang tua saya ngatasin konflik ini, tapi waktu itu saya makna itu keliru, kok saya malah ngelakuin lagi sih gitu. Saya nggak bilang ke diri saya, kamu gagal pel gitu, kamu gagal Feb, sekarang nih kok malah mewarisi itu sih gitu, yang nggak pas. Saya nggak bilang gitu, saya bilang kamu on progress, ini udah lagi dalam proses kok gitu. Kenapa? Karena saya sadar kalau tidak ada pengupayaan itu tidak sadar. Kalau sadar itu on progress gitu ya. Afwan teh masih nggak ada telegramnya? Ada kok, ada. Sudah ada dari 2000 berapa itu, jadi pasti ada. t.me/sekolah rumah tangga. Sisa 8 menit lagi ya. Iya, oke. Cek dulu ke sini, ke slide. Dari Teh Zulfi Rosdiani, Teh apakah daya pikir suami yang masih ada ayahnya sama yang udah yatim beda? Apa harus banyak maklum sama suami yang yatim karena dia udah nggak ada yang bimbing? Ya ini tentang sikap istri ya sama suami. Pertama, kalau sudah besar kan nggak bisa dibilang yatim ya. Tapi maksudnya kali ya maksudnya.
Apakah harus maklum? Makluman itu harus lahir dari pemahaman gitu. Kalau maklum dimaklumi ya sulit juga. Tapi perlu pemahaman, pemakluman yang lahir dari pemahaman. Begini, siapapun yang tumbuh, anak ya, yang tumbuh dengan tidak ideal, tidak ada supply ayahan dan supply keibuan. Saya bilang supply karena begini, kalau nggak ada ayah dan ibu sebenarnya masih bisa kok ideal, kayak jelas banget role model kita Nabi Muhammad SAW itu tidak tumbuh besar dengan komplit ayah ibu kandungnya, tapi kok jadi role model kita Allah pilih gitu ya. Ya kan Allah tahu banget bahwa manusia para penerus gitu jejaknya Nabi Muhammad yang akan meneruskan estafet dakwahnya, para pengikutnya Nabi Muhammad ini nggak semuanya akan punya kehidupan yang ideal. Jadi dikasihlah role model dengan juga kehidupan ayah ibu, hidup dengan tanpa ayah ibu kandung. Tapi kenapa kok paripurna? Karena suplai keayahan dan keibuannya yang paripurna gitu. Jadi meskipun tidak dengan ayah kandung, tapi ada suplai ayah keayahan dari siapa? Dari pamannya kan ya, terus dari kakeknya sampai dengan usianya balik. Terus suplai keibuannya juga ada, terus ada gitu, sehingga tetap paripurna. Jadi sebetulnya ya ini nih dijelaskan dulu bahwa kalau ternyata ini ada teman-teman single merasa aku nggak deket, aku nggak ada ayahku, aku nggak ada ibuku, bagaimana aku bisa ideal gitu ya kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu atau tidak dekat ya, maka temukanlah figur yang bisa mengisi peran itu, karena harus punya. Kita perempuan ini akan belajar prinsip keteguhan, ketegasan itu dari suplai keayahan. Temukan itu dari mana? Dari sosok-sosok ya laki-laki yang amanah gitu ya, dan tentu kalau ke Nabi Muhammad itu mau utama gitu, tapi di sekitar kita perlu punya mentor lah, misalnya bisa dari ustadz, bisa dari kakak-kakak yang ini gitu, dari kakak laki-laki atau ayahnya teman gitu ya, kalau misalnya ternyata dia bisa jadikan panutan atau biasanya memberikan pencerahan-pencerahan lewat program-program tertentu. Makanya perlu punya circle yang bagus itu supaya punya akses gitu untuk ketemu sama orang-orang seperti itu. Saya pribadi, ayah saya masih ada gitu, tapi memang pada kala itu di masa mudanya saya gitu ya, sekarang juga muda sih, tapi dulu lebih muda lagi gitu ya. Ketika masa pencarian jati diri, lepak-lepuk gitu, saya masuk ke circle-circle di mana para pengajar di sananya, circle-circle komunitas, maksudnya para pengajar yang lebih dewasa dari sayanya ini memberikan figur keayahan. Mungkin tidak terlalu lebih tua banget, tapi ya lebih tua gitu ya, atau lebih dewasa. Kemudian saya dapat dari sana. Salah satunya yang sudah berpulang ke Rahmatullah, Ustadz Harisantosa Hasan, itu saya merasa banget kehadiran beliau itu adalah ayah buat saya. Padahal beliau itu cuma ngajar via saya ketemu langsung sama beliau itu paling 2 kali 3 kali, tapi ngikutin kelas-kelasnya, belajar, baca bukunya, baca postingan beliau tuh every single day gitu. Jadi kayak ketemu sama ayah setiap hari walaupun virtual. Maka ini manfaatnya lah ya online begini tuh untuk dapat figur-figur yang kita bisa petik kebaikannya gitu. Nah, saya dapat dari sana. Figur keibuan saya rasa saya cukup dapat dari ibu gitu. Nah, untuk suami yang misalnya dapatnya kita kurang figur keayahan, ya dibantu aja, dibantu dengan ini ya, bagaimana istri membantu suami. Ini jangan dibenturkan sama termnya tadi ya, gerakan-gerakan perempuan feminis itu ya, bahwa benar kok perempuan tuh bisa, istri tuh bisa bantu suaminya untuk kokoh kolamnya. Dengan cara apa? Nada suara. Laki-laki akan muncul kolamnya ketika nada suara perempuan dilemah lembutkan di hadapannya. Dengan nada-nada tone yang rendah, nggak yang tinggi, nggak yang tahu ya nada-nada tinggi ini ya, tone-nya rendah, nada suara. Terus pilihan kata. Pilihlah kata-kata yang memuliakan, mengangkat kekowamannya suami. Kayak apa ya? Mungkin kita bisa lihat lawan kata dari yang biasa kata-kata dipakai perempuan untuk tanpa sadar mengecilkan suami. Kamu tuh bisa nggak sih ngerasa kayak gitu aja kamu nggak ngerti? Aku dong nih, aku tuh udah gini. Nah itu tuh udah nadanya tinggi, pilihan kata-katanya. Saya ngelihat banget di sekitar saya terdekat saat ini nih ada pasangan muda saya, ya masih dari circle terdekat. Istrinya kalau ngomong sama suaminya nadanya tinggi, terus kemarin tuh sempat kayak minta tolong sebenarnya ya untuk ngebikinin susu anaknya kalau nggak salah, terus
Ya ampun, kamu tuh bisa nggak sih? Makanya jangan cuma kerja. Sekali-kali tuh lihat mas bikin susu aja nggak bisa. Ya ampun, itu kan takarannya nggak kayak gitu. Nah, gitu lah. Eh, coba dilatih. Ya di sisi lain terhadap suami ada pendidikannya sendiri bahwa ketika istri seperti itu, suami harus aware bahwa harus peka bahwa istri lagi butuh apa perhatian lebih nih, makanya nadanya meninggi. Berarti dia lagi ada kosong bejana cintanya. Iya, betul. Tapi itu untuk suami. Nah, saya nggak pernah sarankan sesuatu kepada istri itu adalah dari sisi suami. Jangan berharap suami mengetahui apa yang harus dia ketahui, doain aja. Tapi bagi kita fokuslah apa yang bisa kita lakuin gitu supaya kita nggak baper kalau tahu suami harusnya gini. Enggak, itu nanti itu babnya suami saya gitu, babnya para pengajar laki-laki di kelas-kelas atau di ruang-ruang belajar laki-laki. Emang jarang sekarang, makanya jadi jihad ruang belajar para laki-laki dan beda sama kita gitu. Jadi apakah harus maklum? Ya maklumnya harus lahir dari pemahaman, pahami tadi nada suara, terus pilihan kata, kemudian ini membantu suami itu coba hargai arahan-arahan apa namanya, arahan-arahan sederhananya. Contoh, suami suka makan pakai piringnya warna putih gitu ya, piring yang putih, aku mau piring yang putih dong, yang kecil aja. Terus kita enggak bagusan nih, estetik nih piring kayu gitu. Contoh aja gitu ya. Ya kurang-kurangin lah gitu-gitu doang mah, kasih aja gitu, bukan supaya suami diam, atau jangan juga ngerasa kalah gitu ketika kita harus patuh sama suami. Enggak, itu kita lagi bantu suami untuk duduk di singgasana kepemimpinannya. Saya contohnya ini leader banget dulunya, itu saya nggak pernah nggak leader di setiap jenjang persekolahan, saya selalu ada tempat jadi pemimpin. Tapi ketika menikah itu saya sadar bahwa suami saya itu perannya atau posisinya ada di kepemimpinannya rumah tangga ini gitu, bahwa saya ini adalah makmumnya, dan nggak pas aja, nanti pasti akan ada yang nggak bagus aja kalau nggak sesuai sama aturan Allah yang manapun, termasuk yang itu. Maka kerasa ketika saya mulai mendominasi, ada perasaan kalah terhadap sesuatu, saya latihan gitu, melatih untuk patuh gitu. Saya ada inget banget suami saya itu nggak suka saya pakai make up gitu ya, tebal, maksudnya make up tebal tuh nggak suka. Saya suka banget pakai make up tebal, tebal tapi pantes ya gitu, bukan tebal blok gitu, tapi tebal pantes gitu. Dan suami saya bilang jangan kayak gitu-gitu amat lah gitu kata dia. Saya nggak, kurang suka, jadi kayak nggak asli gitu kata suami saya. Saya bilang ini asli, justru ini tuh cantik kayaknya gitu. Tapi lama-lama mikir juga, oh itu ngeganggu loh gitu ya. Penolakan seiring dengan waktu berjalan, terus banyak penolakan kita sama suami yang untuk hal-hal yang kecil, penolakan kecil-kecil itu membuat suami kecil komannya. Jadi ada bahasa saya adalah, kalau mau suami yang mampu mendidik, sudahkah siap kita dididik? Dan lagi ya, kalau mau suami yang bisa mendidik, sudahkah siap kita dididik? Wah, ini term ini pasti nggak cocok sama term gerakan perempuan sebelah. Mereka bilang, ya laki-laki harus bisa bagus dong kepemimpinannya tanpa harus didukung perempuan. Kalau kamu kalah maskulinitasnya hanya karena perempuannya lebih gagah, ya itu mah kamunya aja yang emang lemah. Ya terserah. Terserah mereka aja. Emang kita beda. Emang dasarnya dari pihak yang gerakan-gerakan perempuan tadi, ini biar teman-teman ngeh ya, supaya nggak bingung gitu ketika ada panduan relasi perempuan dan laki-laki ini. Ya kalau nemu yang begitu, kalau ketemu laki-laki rendah tuh kepemimpinannya, itu mah dianya aja dasarnya rendah. Jangan kita kalau udah jadi suami istri, jangan kita mau menaikkan suami gitu. Jangan gitulah. Saling loh gitu. Apa yang kita lakukan sebagai istri itu akan membantu suami untuk mencapai suatu kualitas, termasuk apa yang suami lakukan ke kita itu akan membantu kita mencapai suatu kualitas gitu. Saling kan begitu. Jangan jadi musuh gitulah. Oke, ya sepertinya sudah 10.30 teman-teman, sudah lewat 30 menit dari yang dijanjikan. Saya sebenarnya senang banget kalau bisa nemenin terus, tapi supaya bisa sesuai gitu ya sama yang sudah direncanakan, kita akan ketemu lagi di hari Rabu depan. Insya Allah untuk pertemuan yang satu arahnya memang Rabu depan, tapi untuk
bisa teman-teman akses terus setiap harinya. Teman-teman boleh join di akun Telegramnya t.me/sekolah rumah tangga. Mudah-mudahan dari sana kita bisa bikin forum-forum belajar lainnya atau forum-forum diskusi lainnya yang nanti akan berkembang. Mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya kalau terbatas, saya lihat masih banyak yang chat juga. Tapi mohon maaf waktu harus memisahkan gitu ya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan lainnya, khususnya paling dekat Rabu depan bersama Dena Haura. Kita akan membahas transformasi menjadi seorang ibu baru. Gitu. Kita akan ulik sisi yang manusiawinya dari seorang influencer media sosial. Nantinya kita lihat sisi di rumah tangganya seperti apa, sisi manusiawinya dia di dalam rumahnya seperti apa, dan saya jamin nggak akan jauh beda sama kita, nggak akan jauh beda sama yang bukan influencer gitu ya. Dan yang teman-teman lihat di layar kaca, di layar gadget, itu di balik layarnya ternyata sama aja geningan, aku tuh kayak dia, berarti aku tuh influencer. Ya maksudnya sama aja gitu ya. Terima kasih teman-teman, ini ya kurang rasa. Iya. Arahin ke sana dong, operator itu kan. Jazakallah khair. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.